Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur. Selamat datang di channelnya Petropati, channel khusus pembelajaran budidaya tembakau ya. Oke dulur, sekarang yang ditunggu-tunggu para subscriber semua agar bisa belajar. Sekarang tanggal 1 April ya 2025, tepatnya hari Selasa, 2 hari setelah Lebaran. Hari kedua ini setelah Lebaran ya. Ini tanaman kita sudah mulai umur rata-rata 67 hari. Ini sudah waktunya untuk panen dan sudah waktunya untuk punggel juga ya. Oke dulur, kita di sini akan membahas caranya mempertebal daun tembakau agar daunnya tebal dan super. Dan insya Allah kalau misalkan ada terik matahari dan cuacanya mendukung, insya Allah hasilnya akan maksimal juga. Oke dulur, tanaman segini ya, sekira ya sedada ya. Nah, tingginya sudah sedada. Ini sudah saatnya kita punggel lur. Nah, sudah nampak kan semua. Oke dulur, untuk pemunggelan yang tepat, kita itu sebenarnya nggak usah nunggu waktu tembakau kita ini tinggi atau nunggu waktu tembakau kita kecil. Untuk usia di umur segini ya, di 67 minimal, pokoknya 65 ke bawah, itu tembakau harus sudah dipunggel. Kok saya munggelnya di rata-rata 67 hari? Soalnya ya tahu sendirilah lor, karena di umur 65 hari, di rata-rata 65 hari kemarin itu Lebaran. Jadi insya Allah besok Lebaran ketiga, insya Allah kita sudah mulai aktivitas normal lagi. Dan insya Allah bisa munggel lagi. Bisa munggel ya, belum saya punggel sama sekali ini lur. Nah, ini untuk waktunya munggel. Oke dulur, untuk pemunggelan caranya gini lur. Kalau misalkan udah ada seperti ini, nah, kalau tanaman kita itu subur, kalau misalkan nori ya, ini yang kita nanam ini jenis nori turunan ya, pasti kelihatan agak mengkerut di atasnya. Ini tanda-tandanya dia sudah memasuki waktu saat pembungaan. Biasanya sudah banyak yang berbunga lor. Untuk waktu punggel, usahakan kalau misalkan lahan seluas ini, kalau misalkan seperti 3/4 atau sekitaran 5.000 pohon, usahakan 3/4-nya sudah mulai ada kemontongnya seperti ini. Jadi kita sekali munggel langsung blas. Maksudnya langsung blas itu di mana? Yang kecil pun juga ikut dipunggel. Seperti ini juga ikut dipunggel. Tujuannya di apa? Biasanya lur, kalau misalkan untuk pemula ya, ini kita bicara pemula bukan senior ya. Kalau misalkan pemula, biasanya kalau yang di tinggi ini kita punggel, yang bawah ini kita punggel. Nanti kendalanya di pemeraman. Biasanya pemeramannya kurang maksimal. Artinya apa? Yang daun yang atas ini kita punggel, yang kecil enggak kita punggel. Jadinya nanti
tuanya nggak bisa bersamaan, nggak bisa serentak. Biasanya kalau kita panen, kalau misalkan pemula, kalau panen pasti yang panen itu biasanya diambil itu yang bawah ini 1, 2, kadang sampai 3. Biasanya walaupun nggak kita punggel, untuk pemula itu biasanya itu disamaratakan dalam arti yang nggak kita punggel pun itu ikut dipanen. Jadi alhasil di sini yang kita punggel daunnya sudah tua, yang kecil itu nggak kita punggel, daunnya masih muda. Jadinya dia itu yang masih muda kita panen, kita peram nggak cepat matang, tapi yang tua ini kita peram cepat matang. Jadinya ada yang hijau, ada yang kuning. Jadinya nggak bisa rata kuning semua nanti kalau kita peram. Tujuannya di situ. Kalau misalkan kita punggel serentak semua. Tapi kalau misalkan nggak kita punggel semua, kok ada yang kecil, terlalu kecil. Betul itu bagaimana, Mas? Nah, untuk yang terlalu kecil betul itu sekitaran segini, itu nggak apa-apa lor. Tapi diingat-ingat lagi, untuk yang panen itu harus teliti. Dalam arti apa? Kalau misalkan kita pakai panen yang sudah tenaga panen yang sudah senior, itu udah tahu lor. Tapi kalau untuk pemula, tak jamin nggak bakalan tahu. Biasanya dipanen itu pasti kalau ini 3, yang nggak kita punggel ini juga ikut dipanen, walaupun cuma 1. Yang ini pasti nanti belum bisa matang dengan maksimal, karena kunci agar tembakau daunnya cepat tua itu kuncinya di topping atau pemunggelan. Jadinya kalau misalkan dulu kita punggelnya nggak nggak serentak, terus matangnya ada yang hijau, ada yang kuning, berarti permasalahan sampean itu di situ gitu loh lor. Nah, untuk cara munggelnya usahakan lor, usahakan harus bersih dalam arti gini lor. Kalau misalkan bersih itu nggak boleh nah ini kan udah ada kemontongnya. Kita punggelnya itu biasanya kalau saya ya biasanya 1, 2, 3. Nah, 3 ini kita punggel, jadi punggelnya segini. Nah, segini lor. Jadi 3 daun dari bunga itu biasanya mekarnya nggak maksimal, nggak bisa lebar. Tapi kalau misalkan kita ambil 3 daun dari atas, insya Allah bisa lebar maksimal. Kalau misalkan pengen lagi ya, kalau misalkan tanaman kita segini ini nanti pasti akan lebar semua lor. Lebarnya itu sama, antara daun bawah sama daun atas itu sama, lebarnya itu sama, dan pasti dia itu akan tebal. Seberapapun banyak pupuk kamu lor, kalau misalkan enggak sampean topping seperti ini, enggak dipunggel, kalau bahasa sini dipunggel ya, pasti tak jamin enggak bakalan bisa tebal. Kuncinya di sini lor. Jadi jangan seperti ini, kalau munggel jangan seperti ini, disisain seperti ini. Ini keliru lor, jangan seperti ini. Kalau misalkan ada yang patah, sekalian kita punggel. Nah, seperti ini. Usahakan bersih seperti ini lor. Nah, pokoknya bersih seperti ini. Jangan sampai ada yang jebret seperti ini, patah gini. Nah, ini bisa merugikan lur kalau seperti ini.
lebih baik kita punggul bersih pokoknya. Jangan sampai ada yang nyelip, bersih pokoknya. Nah, di situ lur. Jadi kunci utama agar tembakau kita tebal itu di pemunggelan. Itu kunci utama. Dan yang kedua, harus didukung dengan sinar matahari. Yang kedua. Dan yang ketiga, didukung dengan pupuk. Nah, seperti itu lur. Agar daunnya bisa tebal. Ini nanti kalau misalkan di umuran segini dulur, usahakan ya, kalau misalkan sesudah munggel atau mau punggel, usahakan daun yang bawah ini yang ada kuning-kuningnya seperti ini harus cepat dipanen. Kalau misalkan kita punggelnya besok seperti ini kan, besoknya dipanen nggak apa-apa. Pokoknya harus bersih, dipanen semua ini harus dipanen. Pokoknya harus dipanen, nggak boleh tidak. Tujuannya di apa? Daun yang seperti ini lor, ini nggak bakalan bisa ngisi, dengan sempurna. Jadi nutrisi yang di atas ini maksudnya kalau misalkan kita topping seperti ini kan nutrisinya kan sudah sudah kita hentikan ya. Untuk pertumbuhan daunnya kita hentikan, jadi nutrisi dari akar itu masuknya ke sini semua lur, ke daun ini semua. Jadi setelah kita punggel pasti daun ini tambah hijau lagi lur, hijau dan hijaunya itu nanti kelamaan dia akan tua dengan sendirinya. Biasanya saya panen ini, kalau setelah saya panen seperti ini, saya biarkan sekitar antara 10 hari baru kita panen lagi setelah topping ya. Setelah topping seperti ini ya, 10 hari baru kita panen lagi. Biasanya seperti itu. Panennya pun paling-paling 1, 2. Ya kita lihat mana yang daunnya yang sudah tua. Gitu lor. Jadi untuk punggel ini sudah clear semua ya, sudah tahu semua. Dan untuk biasanya kalau pemula itu enggak taunya di obat penetesan. Untuk obat penetesan antara Tobacco atau Mbako Wiwil atau Prim Plus, obat untuk tetes di sini itu ada lur. Dan tujuannya itu menghentikan tunas-tunas baru yang di ketiak-ketiak ini. Kalau kita punggel seperti ini, enggak kita bersihkan, ya sama saja lur, enggak bakalan bisa tebal. Karena apa? Dia itu mencari celah-celah di sebelah sini lur. Kita punggel, kalau enggak kita bersihin, enggak pakai obat yang namanya Mbako Wiwil atau Tobacco atau Tobrak Prim Plus, itu nanti pasti tumbuhnya seperti ini terus lur. Nah, seperti ini kita ambil di atas ini, ya kan? Di atas ini kita ambil. Nah, di atas ini kita ambil, nanti dia ke bawah lagi. Bawah lagi ada ketiaknya lagi, ada sumber ininya lagi. Di bawah kita ambil lagi sekitar 1 minggu. Ya di bawah lagi. Di bawah lagi ada lagi, dia naik ke atas lagi. Jadi nggak bisa berhenti. Dan kalau misalkan yang tumbuh ini bisa masuk ke daun, di antara nutrisinya bisa keserap ke daun ini, pastinya bisa tebal. Tapi kalau misalkan nutrisinya ini nggak bisa keserap ke daun, nah ini kan nutrisi kan kalau misalkan keserap daun itu kan pasti dia bisa tebal. Kalau nggak keserap ya nggak bakalan bisa tebal. Kita ambil, kita buang.
ya nggak bakalan bisa tebal gitu loh lur, nggak bakalan tembakau Anda nggak bakalan bisa berbobot di situ loh lur, maksud saya di situ. Makanya sebenarnya keunggulan topping ini itu sangat-sangat mempengaruhi ya lur. Nggak bisa kalau misalkan wah tembakau saya nggak saya punggel, nggak nggak katanya tembakau kalau nggak dipunggel kok tembakau saya nyatanya kok tebal walaupun nggak saya punggel. Itu munafik lur. Sudah saya pastikan lur, munafik orang itu. Nggak bakalan bisa tebal lur. Walaupun kita punggel seperti ini, kalau masih ada ketiaknya seperti ini, pasti nggak bakalan bisa maksimal. Tebal-tebal. Tebal itu paling-paling yang atas ini doang lur. Yang bawah ini nggak bakalan bisa tebal lagi. Gitu lur maksud saya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan setelah kita punggel seperti ini dan kita nunggu, jangan langsung ditetes ya. Biasanya kalau pemula itu wah setelah punggel langsung ditetes. Nah, itu ilmu keliru lur. Biasanya kalau misalkan kita punggel langsung kita tetes, yang daun atas yang kita bisa maksimalkan itu nggak bakalan bisa maksimal. Karena apa? Obat itu panas. Jadi setelah dia kena tetes walaupun di samping ini nggak di sini, pastinya dia itu akan mengkerut, jadinya nggak bisa lebar. Padahal di tembakau yang paling bagus, grade yang paling bagus adalah di daun tengah, di antara daun ini, daun tengah sampai ke daun atas. Itu untungnya di situ kalau menanam tembakau. Jadi kalau misalkan daun di bawah ini, perumpamaan adalah kita modal untuk biaya, untuk segala macamnya, dan yang atas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya di 16 daun atas inilah untung kita itu di sini. Kalau misalkan tanaman kita bisa maksimal di usia 60 sampai 65 hari harus dipunggel. Gitu lor. Sudah jelas apa belum? Kalau misalkan belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu langsung saya jawab. Oke dulur, sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.